Perkenalkan, nama saya Namis, NPM 19106310805157 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metode Pengajaran Sastra yang diampu oleh Ibu Verina Meliasanti, SSMPD. Di video kali ini, saya akan menjelaskan model pembelajaran sastra kreatif dan inovatif, yaitu model strata. Nah, model pembelajaran strata ini dikemukakan oleh ahli pendidikan bernama Leslie Strata. Dinamakan strata karena idenya didapatkan dari tulisan Leslie Strata dalam bukunya Pattern of Language. Model strata ini juga sebenarnya telah lama didengungkan oleh pakar-pakar pendidikan di Indonesia, khususnya dalam pembelajaran menyimak. Model strata ini cocok untuk aspek menulis karena model strata adalah model yang mengikuti pola pengajaran yang berproses. Model strata ini juga diharapkan dapat mendorong siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif selama proses pembelajaran. Model pengajaran strata ini dapat dikatakan sebagai suatu strategi yang dapat menciptakan suatu kreativitas dari siswa untuk mengkreasikan kembali suatu karya sastra. Nah, sasaran yang cocok dalam model strata ini yaitu untuk pembelajaran menulis naskah drama yang didapatkan dari hasil bacaan, baik berupa cerpen, novel, ataupun puisi. Dengan begitu, maka model strata ini saya rasa cocok dan juga efektif untuk pembelajaran di tingkat menengah dan juga tingkat atas. Karena pada tingkatan-tingkatan tersebut, siswa sudah mulai berpikir kreatif, inovatif, dan juga aktif, sehingga dapat mengolah hasil bacaannya menjadi sebuah kreasi yang baru. Keunggulan dari model strata ini yaitu dapat memberikan peluang diterapkannya 4 aspek keterampilan berbahasa: membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Selain itu, model strata juga dapat membina siswa untuk membuat karya sastra terobosan baru. Kelemahan dari model strata ini yaitu benar-benar menuntut ketelitian dan juga kesabaran dalam pelaksanaannya, dan terkadang di setiap percobaannya pun tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Dalam pengajaran sastra, model strata ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap penjelajahan, yang kedua tahap interpretasi, dan yang terakhir yaitu tahap rekreasi. Yang pertama, tahap penjelajahan. Dalam tahap penjelajahan ini adalah proses memahami atau menghayati karya sastra. Pada tahap ini bisa dilakukan dengan membaca, bertanya, mengamati, atau kegiatan lainnya, yaitu yang mendukung pemahaman karya sastra yang sedang dijelajahi. Yang kedua, tahap interpretasi, yaitu tahap penafsiran. Pada tahap ini dapat dilakukan pada unsur-unsur yang membentuk karya sastra, atau dapat pula dikaitkan dengan peristiwa yang pernah dialami. Nah, dan yang terakhir yaitu tahap rekreasi atau tahap pendalaman, di mana pada tahap ini siswa mengkreasikan kembali suatu karya sastra baru sesuai dengan pemahaman dan juga penafsiran dari karya sastra yang telah dibaca. Nah, misalnya siswa diberikan tugas untuk membuat naskah drama dari hasil bacaan cerpen Mawar Hitam karya Chandra Malik. Pada tahap pertama yaitu tahap penjelajahan, di mana pada tahap penjelajahan ini siswa diberikan arahan untuk membaca cerpen Mawar Hitam tersebut dengan konsentrasi. Kemudian siswa diberikan arahan untuk menonton sebuah pertunjukan baik dari YouTube atau kanal lainnya mengenai drama Mawar Hitam yang sudah tersedia untuk dijadikan sebagai bahan referensi. Kemudian pada tahap kedua yaitu tahap interpretasi atau tahap penafsiran. Nah, di mana pada tahap ini bisa dilakukan dengan tanya jawab atau diskusi, baik dengan teman ataupun dengan guru terkait isi pokok permasalahan dari cerpen Mawar Hitam tersebut.
Nah, selain itu, dalam tahapan ini juga siswa diberikan arahan untuk menganalisis unsur-unsur yang membangun cerita Mawar Hitam tersebut. Nah, yang terakhir yaitu tahap rekreasi, di mana pada tahap ini siswa diminta untuk mengkreasikan kembali hal-hal yang telah dipahami dari hasil bacaan cerpen Mawar Hitam tersebut. Kemudian dikreasikan dalam sebuah naskah drama sesuai dengan daya imajinasi mereka. Dan untuk penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran model strata ini yaitu bisa dilihat melalui kemampuan, proses, dan juga hasil dari apa yang telah mereka kerjakan. Sinkron atau tidaknya apa yang mereka buat dengan apa yang mereka pahami melalui bacaan akan menunjukkan keberhasilan model pembelajaran strata tersebut. Kesimpulannya yaitu model strata merupakan suatu pengajaran yang berproses, mulai dari penjelajahan, interpretasi, dan yang terakhir yaitu rekreasi. Awal pembelajaran sastra ini harus dimulai dengan pemanasan, sifatnya agak global namun belum begitu detail, dan langkah selanjutnya barulah diadakan pemahaman dan diakhiri dengan pendalaman. Yang tak kalah menarik dari model strata ini yaitu terdapat tahap kreativitas dari siswa yang mengkreasikan kembali suatu karya sastra. Cukup sekian penjelasan model pembelajaran sastra kreatif dan inovatif dari model strata. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.